Terima kasih semua warga di Parkir 1. Jadi perkenalkan kami dari Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Pak Asal sini Pak Asmane Pak saat ini. Pak saat ini di Pak siapa Asmane Pak? Mas, rencangnya Mas. Pak Di Boseno. Oh iya. Oh, Pak Nuri. Gariri. Nah, Mas. Jadi Kamu iya, buat. guys. Rencananya kan memang Apa salin sih? Apa nggih? ingin melakukan ada kewajiban Pak saat ini Pak Dipo Tenor yang kedua kita ini sebagai tenaga pendidik coba berkomunikasi dan bersosialisasi. Kebetulan diarahkan untuk bagaimana santan kelapa ini nilainya bisa baik, pemasarannya bisa lebih bagus, mungkin lewat pemanfaatan teknologi, lewat digitalisasi. Sekarang siapa yang nggak pakai teknologi? Pak Satini, Pak Dipo, semuanya, Pak Arifin, semua macam-macam. Jadi bagaimana memanfaatkan itu sehingga penjualan santan kelapa itu bisa lebih baik. Jadi dalam hal ini kami dari Pertanian Lagi yang didukung oleh Pak Hardi, yaitu Pak Hardi Dominus Banjir. Beliau itu adalah dari lembaga penelitian Bapak Arifin, Pak Lino dari Korea. Nah itu ya nih Pak, ingin menyampaikan sedikit pengetahuan berkenaan bagaimana nanti lewat proses digitalisasi dan produk training yang Hardi, penjualan santan kelapa itu bisa membantu. Apa yang selama ini beliau berikan komandonya kalau pasar panggil Pak, oh Pak Bejo, pasti kenal. Santan kelapa itu identik dengan Pak Bejo. Mungkin nanti merek Bejo gitu kan. Nah mungkin udah ke sawah. Oh iya, sama. Udah bertiga ya? Oke ya. Sambil berjalan Pak, jadi Pak, Mas, dibanding jualan Mas sekarang ini Mas. Kurang ini sih itu Pak. Maaf ya Pak, kita sambil mulai ya Pak. Sambil mulai. Ngajak Pak RT harganya ke sawah nggak? Oh ya tidak apa-apa. Ya. Kepada ya. Mas dibantu jual ya Mas. Iya. Nah, jadi kesempatan ini Mas dulu. Kopinya Mas. kita mau memperkenalkan pemanfaatan teknologi sehingga produk santan kelapa khususnya di Pontianak lewat Parkir ini bisa mempunyai nilai jual yang lebih baik. Mungkin mau bersingkat waktu Pak RT, Pak Samin, Pak Dipo, mari sini Pak, kalau orang telok, wah suruh, Mas, Pak Os, Pak Murfanto, Pak, Rektor PB Pak Murfanto, Pak RT. Menurut saya sambil. Jadi mungkin untuk bersingkat waktu Pak Arifin, silakan Pak Hadi, mungkin Pak Wery menyampaikan beberapa hal yang mesti disampaikan ke Pak. Silakan. Terima kasih. Wabarakatuh. Selamat jalan kita semua. Jadi kembali lagi saya memperkenalkan diri. Jadi saya Hardi Dominus Banjir. Jadi saya adalah ketua dari tim yang akan di sini bukan ini ya Pak ya, bukan menggurui, tapi kita di sini mengajak untuk sharing dan juga berkolaborasi sebenarnya. Jadi kami dari Universitas Pancabakti, Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi, yang dimana pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan materi tentang produk branding dan juga digital marketing pemasaran santan kelapa di Kota Pontianak bersama bapak-bapak dan juga abang-abang ya, abang-abang juga di sini, yang dimana kita di sini akan banyak ngomongin tentang penggunaan aplikasi-aplikasi yang saya yakin sudah setiap hari bapak-bapak dan juga abang-abang gunakan setiap harinya seperti itu. Oke. Jadi hari ini kita
mungkin tidak hanya sekedar berkumpul untuk berbicara tentang teori ya, bapak-bapak dan abang-abang. Jadi kita di sini juga hadir untuk misi, yaitu itu yang pertama. Menurut bapak-bapak nih, kalau misalkan kita lihat antara santannya kita dengan punyanya orang lain ataupun punya yang di luar, menurut bapak-bapak ini apa sih keunikan santannya kita? Fresh. Atau kelapa? Ya, lebih segar karena kan tidak melalui mungkin proses pengawetan ya dan sebagainya, langsung. Oke. Nah, sehingga memang kalau misalkan kita melihat USP ini ataupun kita menjual keunikan dari produk kita, yang pertama bisa kita kaitkan yaitu kesegaran, itu yang pertama. Ya. Nah, tapi apakah dengan hanya kesegaran saja cukup, Bapak? Nah, ternyata sekarang untuk pada zaman saat ini, ternyata merek juga menjadi sesuatu yang dilihat oleh para konsumen saat ini. Kalau misalkan kita lihat produk-produk yang sering kita gunakan, kalau misalkan air putih kita selalu teringatnya Aqua. Apapun mereknya kita pasti dibeli. Nanti kita sudah punya brand ataupun kita sudah mulai memasarkan secara digital, ternyata membuat konten tentang resep masakan itu ternyata menjadi daya tarik ibu-ibu itu untuk membeli produk kita. Kenapa seperti itu? Contohnya kalau misalnya Pak Bejo bikin rendang gitu ya. Nah, rendangnya pakai santannya Pak Bejo. Jadi gara-gara divisualisasikan di video itu sepertinya rendang yang menarik dan enak, orang-orang akan tertarik untuk membeli produk yang ke Pak Bejo. Seperti itu. Jadi seperti ini ya, mempengaruhi. Jadi video-video itu bisa mempengaruhi. Oh, ternyata kalau pakai santannya Pak Bejo, kalau kita bikin rendang rasanya akan lebih enak. Itu strategi konten digital yang mungkin nanti bisa digunakan. Lalu selanjutnya konten edukasi. Jadi di sini kita mengembangkan konten-konten yang memberikan pandangan ataupun pembelajaran kepada mereka yang menonton konten kita ataupun video-video yang kita buat. Oke, sekarang bapak-bapak dan abang-abang, media sosial yang sering dibuka setiap harinya apa? Facebook, TikTok, Instagram. Bapak-bapak yang lain, apakah sudah sering juga menggunakan media sosial? Paling sering mungkin WhatsApp lah ya. WhatsApp yang paling sering. Sering sekali. Kalau yang ini WhatsApp, TikTok, Facebook. Atau mungkin kalau misalkan di daerah, kalau di sini mungkin ya WhatsApp ataupun Facebook, Instagram, TikTok itu kan menjadi sesuatu yang saya rasa setiap hari bisa kita buka. Yang kalau misalkan kita bangun tidur, kita buka ya, kalau kita buka WhatsApp, Nah, itulah kekuatannya bapak-bapak sekalian. Ternyata pemanfaatan media sosial itu bukan ini ya, bukan hal main-main lagi. Sekarang Bapak Ibu, Bapak-bapak dan abang-abang, kalau misalkan lihat orang dengan follower di Instagramnya banyak, itu kelas sosialnya udah naik. Orang-orang follower di Instagram banyak. Itu sesuatu yang menjual ini apa namanya? Seperti meninggikan status sosialnya sebenarnya. Sehingga kalau misalkan kita lihat ternyata konsep hidup sekarang sudah mulai ke media sosial ataupun dunia maya sekarang ini. Nah, sangat disayangkan kalau misalkan kita masih saja menjalankan bisnis dengan model-model yang konvensional ataupun yang mungkin saja yang tradisional. Memang perlu ada lonjakan-lonjakan untuk kita bisa mencapai pasar, tidak hanya pasar lingkup Pontianak, tapi siapa tahu saja nanti kita bisa mencapai pasar yang nasional. Nah, maka dari itu masuk ke digitalisasi dari pemasaran. Jadi digitalisasi pemasaran merupakan suatu upaya untuk mendigitalkan pemasaran produk-produk secara online. Sehingga kalau misalkan Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu lagi, Bapak dan abang-abang, jadi kita membuat seperti etalase digital. Jadi semua orang bisa melihat produk kita, brand kita. Ya. Jadi mereka akan tahu kualitas, mereka akan tahu harga, dan mereka akan tahu
Lalu kalau misalkan tidak di rumah tangga, maka kita juga biasanya berkaitan dengan pemilik restoran dan juga pedagang makanan yang berkaitan dengan santan. Nah, sehingga kita perlu yang namanya membuat konsumen itu loyal. Sehingga di sini kita tidak hanya menjual santan, tapi kita juga menjual kepercayaan dan konsistensi rasa. Selanjutnya, tren konsumsi santan. Fakta di lapangan menunjukkan satu hal menarik. Masyarakat Pontianak punya preferensi yang sangat kuat terhadap santan segar. Kenapa? Karena santan segar membawa jiwa dari masakan-masakan legendaris kita, terutama yang mungkin saja yang biasanya digunakan di Pontianak, entah itu seperti gulai dan sebagainya macamnya. Semua butuh sentuhan khas dari santan alami, tapi kita juga tidak bisa menutup mata santan instan makin naik daun karena kemudahan penggunaannya. Apa artinya? Kita harus pintar, kita harus bisa memadukan nilai tradisional dengan strategi modern. Karena produk yang menang adalah produk yang menjawab kebutuhan. Kalau misalkan kita ngomongin digital marketing, berarti tidak hanya kita yang menunggu di pasar untuk orang-orang itu datang ke kita, bapak-bapak dan abang-abang, tapi bagaimana kita juga mengejar bola sehingga santan yang kita produksi setiap hari tidak menunggu orang datang ke pasar, tapi siapa tahu kita juga bisa mendatangi mereka, yaitu konsumen akhir yang biasanya itu ibu rumah tangga ataupun mereka-mereka yang berbisnis di bidang makanan. Oke, ini salah satu membangun brand santan kelapa yang kuat. Jadi bapak-bapak dan abang-abang bisa lihat di depan, ini adalah salah satu contoh kemasan ya, kemasan yang mungkin saja untuk saat ini kan kalau misalkan kita masih secara tradisional, mungkin kita tidak memikirkan bagaimana cara membungkusnya dan sebagainya macamnya. Tapi kalau misalkan kita lihat di pemasaran yang modern, masyarakat sekarang, ketika orang melihatnya juga karena di packaging warna hijau itu kan menggambarkan kesegaran ya. Jadi fresh gitu. Ketika melihat, oh ternyata bagus nih, bebek saya beli ini, gitu. Dan lebih dipercaya gitu. Ketimbang kalau misalnya kita hanya menjualnya dalam bentuk plastik putih dan sebagainya seperti itu kan, orang-orang kadang-kadang nggak malah turun kepercayaan terhadap produk kita seperti itu. Nah, disinilah bagaimana cara kita membranding ataupun memberikan merek pada produk kita seperti itu. Dan siapa tahu nanti kalau misalkan sudah dalam produksi yang besar, siapa tahu kita bisa menggait Indomaret, Alfamart dan sebagainya macamnya, sehingga nanti produk-produk santan yang masuk di sana yaitu produk-produk lokal kita. Jadi kita memenuhi kebutuhan santan itu tidak perlu mendatangkan dari luar, dari kita sendiri saja sudah cukup. Oke, tadi yang pertama visual, yang selanjutnya adalah audio visual. Nah, kalau misalkan audio visual itu kalau misalkan yaitu berarti suara. Kalau misalkan kita membuat video kan nggak mungkin videonya nggak ada suaranya. Ada sih videonya, tapi kan gerak gini, tapi nggak ada suaranya kan orang-orang kan nggak tertarik juga. Kadang-kadang lagu dan sebagainya macam itu juga menjadi daya pikat dari video ataupun nanti konten yang sering bapak-bapak yang akan buat seperti itu. Karena kan zaman sekarang ya rata-rata orang-orang tadi aja waktu kita kegiatan mungkin